Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Iya. Anak-anak, apa suara Ibu jelas terdengar di tempat kalian? Jelas. Jelas. Gambar Ibu juga jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah ya. Jadi Jelas, Bu. mudah-mudahan sinyal pada hari ini bersahabat ya. Amin. Ya, Bu. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Selva sudah ada ya? Iya. Senyum dulu Selva. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan doanya dipimpin oleh Alyu. Silakan Alyu. Oke, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Makasih Ayu. Ya, kelihatannya hari ini semangat semua ya. Mudah-mudahan semangatnya sampai akhir pembelajaran. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita teriakan yel semangat kita. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Yes, ini semangatku. Berarti sudah semangat semua ya. Oke. Nah, hari ini sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan dahulu materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Nah, silakan Selva. Tentang teks eksplanasi, Bu. Tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, apa saja ciri-ciri teks eksplanasi itu, Cece? Ciri-cirinya yaitu Ya. menjawab pertanyaan bagaimana, menjawab pertanyaan apa, kemudian berdasarkan penelitian hasil ilmiah menggunakan istilah teknis. Iya, oke. Tepuk tangan semuanya ya, tepuk tangan. Dan Ibu beri mantul untuk kalian semua. Iya, jadi minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pengertian teks eksplanasi. Kemudian kita juga telah membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Hari ini sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menayangkan video motivasi dulu. Silakan kalian perhatikan dan kalian temukan apa amanat di balik penyampaian video tersebut. Dah, Bu. Dah, Bu. Apa pesan Dah, dari Bu. video tersebut? Secara garis besarnya. Kerjasama dalam kelompok. Iya, kita itu harus bekerja sama. Kerjasama dalam untuk mencapai- kelompok. Iya, bagus ya. Jadi untuk mencapai sesuatu itu, kita harus bekerja sama. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini adalah selain Ibu menilai pengetahuan pada proses pembelajaran ini,
Ibu akan menilai kalian yaitu bekerja sama, kemudian rasa ingin tahu, kemudian percaya diri, dan disiplin. Nah, jadi Ibu menilai hari ini kepercayaan diri kalian ya. Siapa yang tidak percaya diri, jadi jangan takut-takut. Ibu juga menilai kepercayaan diri. Oke, nah sekarang Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning dan implementasi kecakapan abad 21, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca sehingga mampu menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dapat bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Nah, sekarang kalian perhatikan tayangan video yang akan Ibu putar, kemudian kalian cermati dan kalian temukan informasi apa yang terdapat dalam video berikut ini. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Iya, sudah siap ya? Oke. Untuk menambah semangat kalian itu, Ibu teriakan dulu yel semangat kita. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Iya, oke. Ibu putar videonya ya. Bu. Sejak Selasa pagi, ruas Jalan Raya Pondok Gede Keramat Jati, Jakarta Timur menuju Bekasi maupun arah sebaliknya tertutup total akibat banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendaraan yang ingin melintas menuju Pondok Gede dan Saan roda 4. Tim Liputan, CNN Indonesia. Oke. Sudah dilihat tayangan videonya? Sudah, Bu. Ya, sudah Ya, ya. Bu. Nah, dari tayangan video. Halo Cynthia, selamat datang Cynthia. Ya, Ibu lanjutkan ya. Dari tayangan video tadi, siapa yang ingin memberi tanggapan terhadap Bu. ya, siapa? Siapa? Nurma. Iya, bagus Nurma. Dari tayangan video tentang banjir tadi, apakah termasuk eksplanasi fenomena alam? Oh ya, bagus ya Nurma. Jadi Nurma menanggapinya ternyata dengan memberi pertanyaan, dengan menanyakan apakah dari tayangan banjir tadi itu termasuk fenomena alam atau bukan? Nah, siapa yang ingin menanggapi atau menjawab Saya, pertanyaan Bu. dari Nurma? Ya, silakan. Ayo, yuk. Saya, Bu. Hmm. Menurut saya benar itu termasuk teks eksplanatif fenomena alam. Iya, bagus semuanya ya. Tepuk tangan semuanya. Iya, benar. Itu adalah teks eksplanasi fenomena alam. alam. Nah, ada lagi yang mau menanggapi? Bu. Ya, Aulia. Silakan Aulia. Bu, saya mau bertanya, mengapa di daerah kita masih sering terjadi banjir? Nah, bagus pertanyaannya Aulia. Ya, baru-baru tadi ya tahun 2017 ya tadi di daerah Puput ya, daerah kita, sekolah kita itu baru ada kejadian banjir. Nah, kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini, si Aulia bertanya mengapa
di daerah kita masih sering terjadi banjir? Karena Nah, masih Cynthia. adanya. Masih. Cynthia. Iya, Karena Cynthia. masyarakat membuang sampah sembarangan. Ya. Masih ada yang membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Iya. Kemudian siapa lagi? Selva Saya, ya? Bu. Iya, Selva. Menurut saya, karena Ah. daerah resapan air sudah berkurang, kemudian adanya masyarakat sembarang membuang sampah, sehingga hujan sampah tersebut menutup saluran air dan menyebabkan banjir. Iya, nah, mantul ya. Jadi semuanya bagus. Iya, kejadian kemarin ya, kita kaitkan dengan kejadian kemarin pada waktu kita banjir kemarin, setelah diperhatikan bahwa adanya banjir itu terjadi karena sungai-sungai itu banyak dipenuhi oleh sampah sehingga aliran sungai itu menjadi terhambat. Jadi ketika adanya hujan terus-menerus, maka sungai-sungai itu akan meluap dan terjadilah banjir. Jadi mulai dari sekarang kalian kalau mau membuang sampah ya di tempat sampah. Jangan buang sampah di sungai supaya kita tidak terjadi banjir lagi. Nah, sekarang giliran Ibu yang akan bertanya. Bagaimana caranya untuk mengatasi banjir? Ayo, ada yang tahu? Mengadakan reboisasi. Ya, Aulia, silakan Aulia. Mengadakan reboisasi, Bu. Mengadakan reboisasi. Ya, bagus Aulia. Kemudian ada lagi? Siapa yang bisa Tidak menjawab? membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, tadi kan sudah dijelaskan bagus Cynthia ya. Selva, Cynthia, Aulia membuang sampah pada tempatnya. Jadi hutan-hutan yang telah ditebangi tadi, yang sudah tebangi, kita kan di sini kan di Pulau Bangka nih kebanyakan orang di hutan itu ditebang untuk dijadikan apa? Dijadikan Menebang pohon secara liar. Iya, untuk dijadikan apa? Pohon-pohon itu ditebang. tempat TI. Iya, tempat TI, tambang timah, ya. Jadi banyak sekarang hutan menjadi gundul. Nah, mulai dari sekarang hutan-hutan yang telah ditebang itu kita lakukan penghijauan, kita tanam dengan pohon-pohon supaya banjir dapat kita cegah. Oke. Setelah kita mengamati tayangan video kan, kemudian kita melakukan tanya jawab tadi telah dijawab dan ada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, sekarang terkait dengan struktur ya. Oke. Terkait dengan struktur teks eksplanasi yang telah kalian baca ya di buku kalian. Kalian sudah terkait dengan struktur teks eksplanasi yang telah kalian baca. Pertanyaan mengapa dan bagaimana tadi itu termasuk struktur teks bagian apa? Proses kejadian. Iya, Alyu. Cepat diambil alih oleh Alyu, Aulia. Iya, bagus Alyu. Jadi itu termasuk proses kejadian. Oke. Ini strukturnya. Jadi kalian sudah membaca di rumah. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana tadi itu adalah di bagian proses kejadian. Kalau bagian identifikasi fenomena itu adalah yang kita lihat pada tayangan video tadi, misalnya membahas tentang apa? Banjir. Banjir itu termasuk fenomena alam. Kemudian ada struktur yang ketiga itu ada ulasan. Ulasan itu berisi komentar atau penutup. Ya.
atau penutup. Di dalam ulasan ini ada salah satu cirinya, ya, ada salah satu ciri kata penghubungnya, yaitu ada kata jadi. Nah, jadi mudah ya untuk menemukan struktur ulasan. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan berdiskusi. Nah, dalam diskusi ini, Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Diskusi itu yang didiskusikan adalah di bagian LKPD yang sudah Ibu kirimkan di dalam Google Classroom. Nah, sekarang Ibu membentuk kelompok. Satu kelompok itu 2 orang, ya. Nah, jadi 2 orang. Nanti ada room 1, ada room 2, dan ada room 3. Nah, di dalam room ini kalian berdiskusi, nanti Ibu akan mengunjungi masing-masing setiap kelompok untuk menanyakan perkembangan diskusi kalian. Atau jika kalian tidak mengerti atau tidak paham, silakan ditanyakan ya. Nah, diskusi kelompoknya silakan kalian aktif dalam berdiskusi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Aulia, Selva? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. tadi kita Ibu sudah menyuruh kalian berdiskusi ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi. Sampai di mana batas diskusi kalian tadi? Silakan dilanjutkan. Paragraf pertama, gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung berapi lainnya. Menurut saya, paragraf pertama adalah identifikasi fenomena, karena alasannya ada gambaran umum tentang peristiwa gunung meletus. Di dalam paragraf teks terdapat penjelasan fenomena alam gunung meletus. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Ya, gimana Selva? Silakan ditanggapi Selva. Selva kira-kira sependapat tidak dengan si Aulia bahwa pada paragraf pertama tersebut merupakan identifikasi fenomena? Saya sependapat, Bu, karena saya sangat setuju dengan pendapat Aulia karena ini masih bersifat umum. Ya, nah masih bersifat umum ya. Silakan diteruskan. Kemudian paragraf keduanya, ya dilanjutkan lagi paragraf keduanya. Ya, Bu. Paragraf kedua, dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang tersebut merupakan proses kejadian yang terletak pada paragraf kedua. Yaitu ada kata menyebabkan paragraf tersebut menerangkan sebab gunung meletus. Ya, oke. Kata si Selva tadi ada kata menyebabkan. Oke, sekarang ditanggapi Aulia. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Selva. Bahwa Bahwa
Yang Ada paragraf kata kedua itu termasuk? termasuk proses kejadian, Iya, proses kejadian. Ingat ada kata apa tadi? menyebabkan. Iya, menyebabkan. Selanjutnya, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Mm-mm. cairan dan gas. Letak magma tersebut ada pada bawah tekanan batu-batuan. Hmm. Pada paragraf ketiga merupakan sebab gunung meletus yang berkaitan dengan paragraf kedua. Penyebab gunung meletus adanya cairan pijar atau magma yang terbentuk di dalam bagian perut bumi, lantaran di dalam perut bumi tersebut suhunya sangat panas. Ya, silakan Selpa. Ditanggapi Selpa. Saya sangat setuju, Bu, karena ada termasuk kata sebab. Mm-mm. Nah, masih ada kata sebab. Jadi kalau masih ada kata dengan di sana saja kita sudah mengetahui bahwa ada cirinya, ada kata sebab, bahwa misal kata sebab itu berarti masuk proses kejadian. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi paragraf keempat. Paragraf keempat. Paragraf keempat, akibat dari tekanan itulah gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma. Lubang utamanya ada di bagian dasar kawah tersebut. Termasuk dalam proses kejadian. Mm-mm. Alasannya? Alasannya karena merupakan akibat dari tekanan sehingga menyebabkan gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma sehingga magma tersebut mengalir dan keluar dari bagian gunung menuju ke permukaan bumi. Iya, gimana Aulia? Sependapat Ya, tidak Bu, dengan si saya setuju. Selpa? Mm-mm. Saya setuju dengan Selpa, Bu. Ya. Karena pada paragraf keempat Mm-mm. itu termasuk proses kejadian. Ya. Masih berkaitan menyebabkan. Iya, oke. Dilanjutkan. Paragraf kelima ya. Paragraf kelima adalah letusan gunung berapi sendiri menyebabkan dampak yang positif serta negatif sekaligus dan juga awan panas. Sementara efek atau dampak tidak langsung yang ditimbulkannya adalah adanya hujan lahar. Area perkebunan menjadi rusak dan menimbulkan beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan dan lain sebagainya. Oke. Ya. Silakan ditanggapi. Mm-mm. Setuju, Pada Bu. Karena masih terdapat proses kejadiannya. Mm-mm. Oke, di paragraf terakhir. Bukan sebab. Iya, masih ada sebab ya. Oke, paragraf Ya, Bu. terakhir. Oleh karena itu, sampai hari ini diantaranya bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kehebatan dari gunung letusan berapi juga dapat memecah pulau dan juga menciptakan danau. Terdapat termasuk dalam ulasan, karena alasannya paragraf 6 merupakan bagian ulasan ini, bagian paling akhir dan berupa komentar atau penilaian atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya atau hari ini ditandai ada kata oleh karena itu. Sampai hari ini diantaranya bencana yang cukup mengerikan adalah gunung meletus. Kalimat tersebut merupakan pandangan atau pendapat penulis. Ya, Bu, saya setuju dengan Selpa. Karena pada paragraf 6 adalah ulasan karena terdapat komentar penulis atau penilaian dari penulis. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya dengan kalian ya. Kalau misalnya kalian penulis dari judul gunung meletus tersebut. Nah, kira-kira di bagian ulasan apa yang akan kalian sampaikan? Gunung meletus jadi tidak semuanya mempunyai dampak negatif. Ada juga dampak positifnya. Kemudian gunung meletus. Kita harus lebih berhati-hati ketika mendekati gunung meletus. Iya, ya itu jadi ulasan yang
ulasan nanti di bagian akhir. Jadi kalau kalian nanti menjadi penulis dalam sebuah teks eksplanasi, jadi kalian sampaikan komentar kalian terhadap apa yang telah kalian bahas. Baiklah, nanti kalian silahkan hasil diskusi kalian tuliskan di dalam LKPD kalian yang telah Ibu share. Setelah Ya, itu Bu. nanti silakan kalian presentasikan ya. Paham? Ya, Bu. Oke. Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan mengunjungi kelompok yang lain ya. Ya, Ya, silakan dituliskan di dalam LKPD-nya. Bu, Iya. Cynthia dia tahu masuk. Bu. Iya, biarlah Cynthia, mungkin gangguan sinyalnya ya Cynthia. Nah, Aliu, untuk identifikasi fenomena di paragraf keberapa Aliu? Di paragraf pertama. Iya, paragraf pertama. Kenapa kalian menyimpulkan bahwa pada paragraf pertama tersebut adalah identifikasi fenomena? Pada bagian ini berisi tentang gunung meletus. Iya, itu ada Asan. gambaran, iya, ada penggambaran tentang gunung meletus. Nah, Meletus. selanjutnya proses kejadian bagian mana saja, paragraf berapa saja yang merupakan proses kejadian? Proses kejadian terdapat pada paragraf 2 sampai 4. 2 sampai 4. Oke, alasannya mengapa 2 sampai 4 itu kalian simpulkan bahwa merupakan proses kejadian, Aliu? Karena pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan sebab atau akibat dari peristiwa gunung meletus. Iya, kemudian bagian ulasannya, di bagian mana? Ada tidak ulasannya? Ada. Ada, di bagian mana? Paragraf keberapa? Kelima, Bu. Kelima. Alasannya kenapa, Aliu? Pada paragraf ini berisi pernyataan penulis tentang peristiwa gunung meletus. Nah, jadi silakan Ayu. Tadi kan Ibu tidak bisa berbicara langsung dengan Cynthia karena sinyal Cynthia kan lagi ada kendala. Jadi ketika berdiskusi ini Ibu hanya dengan Aliu. Nah, tapi Aliu sudah berdiskusi ini ya dengan Aulia melalui WA ya. Ya, Bu. Iya, nah sekarang dari hasil diskusi Aliu dan Cynthia, silakan dituangkan ke dalam LKPD yang telah Ibu share di Google Classroom. Paham? Paham, Bu. Paham, ya. Silakan diteruskan Aliu ya. Ibu mau ke room 3. Nurma? Oke, Nurma. Ya, Bu. Ya, sekarang Nurma sudah berdiskusi dengan Caca? Ya, Bu. Ya, nah mana Cecenya? Cecenya sepertinya kendala sinyal ya. Dari tadi sama seperti Cynthia. Bu. Ya, oke. Cynthia. Nah, sama dengan Cynthia. Nurma, sekarang Ibu tanya langsung saja ya, karena waktu, mengingat waktu yang telah berjalan, ya. Ibu mau bertanya saja untuk bagian identifikasi fenomena terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf ke-1. Iya, udah. Selanjutnya, untuk bagian proses kejadian. Untuk bagian proses kejadian, Nurma. Paragraf keberapa, Nurma? Paragraf 2, 3. Paragraf 2, 3, Ya. 4, dan 5. Iya, kemudian untuk ulasannya? Paragraf 6, Bu. Iya, paragraf 6. Oke. Oke. Terima kasih, Nurma. Silakan nanti presentasi. Oke. Ya, Bu. Ya. Kita kembali ke ruang utama ya. Sekarang silakan kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami, Bu. Ya.
Silakan kelompok Aulia dan Selva ya. Siapa yang akan mewakili? Baiklah, teman-teman. Mm-mm. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, paragraf pertama adalah bagian identifikasi fenomena. Alasannya karena ada gambaran umum tentang peristiwa gunung meletus di dalam paragraf. Teks terdapat penjelasan fenomena alam gunung meletus. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Paragraf kedua adalah proses kejadian karena terdapat pada kalimat ketiga, yaitu ada kata menyebabkan. Paragraf tersebut menerangkan sebab gunung meletus. Silakan dilanjutkan, diteruskan Aulia. Paragraf ketiga masih termasuk proses kejadian karena paragraf ketiga merupakan sebab gunung meletus yang berkaitan dengan paragraf kedua. Penyebab gunung meletus adanya cairan pijar atau magma yang terbentuk di dalam bagian perut bumi lantaran di dalam perut bumi tersebut suhunya sangat panas. Paragraf keempat masih termasuk proses kejadian karena paragraf keempat merupakan akibat dari tekanan sehingga menyebabkan gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma sehingga magma tersebut mengalir dan keluar dari di bagian perut gunung menuju ke permukaan bumi. Paragraf 5 juga masih masuk proses kejadian karena paragraf kelima merupakan sebab dari letusan berapi baik berupa dampak positif. Paragraf ke-6 adalah ulasan. Bagian ulasan ini merupakan bagian paling akhir dan berupa komentar atau penilaian atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Hal ini ditandai ada kata oleh karena itu, sampai hari ini diantaranya, bencana yang sangat mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kalimat tersebut merupakan pandangan atau pendapat penulis. Kesimpulannya, teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus terdiri dari 3 struktur, yaitu identifikasi, berisi penjelasan umum gunung meletus. Kedua, proses kejadian berisi penjelasan secara rinci proses kejadian gunung meletus, sebab terjadinya gunung meletus, dan akibat yang ditimbulkan. Ketiga, ulasan berisi penilaian penulis tentang gunung meletus. Iya, oke. Bagus ya. Terima kasih untuk kelompok Aulia. Nah, sekarang kelompok mana yang akan menanggapi hasil diskusi kelompok Aulia? Kelompok kami, Bu. Ya, kelompok Aliu. Silakan Aliu, kelompok Aliu. Baiklah teman-teman, kami akan menanggapi kelompok Aulia. Menurut kelompok kami, paragraf pertama adalah identifikasi fenomena. Alasannya karena pada bagian ini berisi tentang gunung meletus. Paragraf 2-4 adalah proses kejadian karena pada bagian ini dijelaskan atau diuraikan sebab akibat dari peristiwa gunung meletus. Paragraf kelima adalah ulasan karena pada paragraf ini berisi pernyataan penulis tentang peristiwa gunung meletus. Sudah, Bu. Jadi tanggapan Aliu menanggapi dari kelompok Aulia tadi sama sebetulnya ya. Nah, jadi untuk paragraf 1 itu adalah identifikasi fenomena. Ya. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah proses kejadian. Ya, proses kejadian gunung meletus tersebut, kemudian ada dampaknya, ada akibatnya. Nah, dan terakhir itu adalah ulasan. Ya, bagus semua ya. Ibu beri kalian the best.
dari Ibu ya. Ya, untuk kelompok yang telah maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan bagaimana cara kalian sehingga kalian bisa menentukan struktur teks eksplanasi tersebut. Dengan mengidentifikasi struktur tersebut. Nah, Menelaah teks tersebut. ya, identifikasi. Kemudian apa lagi? Identifikasi. Proses kejadian. Ah, kemudian Tes kejadian. Ulasan. ya Ulasan. ulasan. Dan ulasan. Ah, Oke. Anak-anak, Ibu mau bertanya dari pelajaran kita hari ini, apa kesan yang kalian dapatkan? Silakan kalian tunjukkan. Jika kalian merasa bahagia dan mengerti pada pembelajaran hari ini, kalian tunjukkan simbol senyum. Jika kalian kurang mengetahui atau kurang paham terhadap materi hari ini, silakan kalian berikan simbol sedih ya. Nah, sekarang kalian angkat simbol masing-masing. 1, 2, 3. Alhamdulillah, jadi semuanya sudah paham dengan menunjukkan simbol bahagia, ya senyum ya. Nah, sekarang siapa yang akan memberikan Senyum. kesannya? Mengapa kalian itu merasa berkesan pada pembelajaran pada hari ini? Silakan. Ya, Cynthia? Saya Ya. hari ini juga mendapatkan pembelajaran baru. Saya mengerti pembelajaran ini. Kita dapat identifikasi fenomena. Ya, kemudian Selva? Dan dapat menunjukkan proses kejadian. Kemudian? Ya, bagus ya. Ya, bagus. Jadi kalian sudah mengetahui tentang struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang terdapat di dalam Google Classroom kalian. Sudah ada soal evaluasinya ya? Sudah, Bu. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Anak-anak, soal evaluasinya silakan nanti kalian foto, kemudian kalian kumpul dan kalian kirimkan melalui Japri ke WA Ibu ya. Nah, Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, dulu Ibu menyampaikan untuk pembelajaran pada pertemuan siang, tentu kalian cari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, kemudian kalian data, lalu kalian tuliskan menjadi sebuah teks eksplanasi ya. Nah, sekarang marilah untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan doa dipimpin oleh Aryu. Silakan Aryu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, oke. Tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian ingat dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan kemudian menjaga jarak. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.